Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Biokusma Putri, NPM 1913-024018 dengan rekan saya Rizky Angka Wijayanto dengan NPM 1913-024048. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi osmoregulasi dan termoregulasi pada ikan air tawar. Yang pertama, osmoregulasi pada ikan air tawar. Kadar galam atau salinitas air merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan tekanan osmotik lingkungan perairan, di mana jika semakin tinggi kadar garam dalam air, maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Tekanan osmotik ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran. Salinitas di perairan ini dapat menimbulkan tekanan-tekanan osmotik yang bisa berbeda dari tekanan osmotik yang ada di dalam tubuh organisme perairan. Nah, sehingga dapat menyebabkan organisme tersebut harus melakukan mekanisme osmoregulasi di dalam tubuhnya. Nah, osmoregulasi ini adalah pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya dapat berjalan dengan normal. Osmoregulasi juga didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh organisme air, contohnya ikan, untuk mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh ikan dengan lingkungannya. Osmoregulasi adalah sebuah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Nah, dengan kata lain, osmoregulasi ini adalah sebuah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut yang ada di dalam tubuh hewan. Nah, alasan utama hewan harus melakukan osmoregulasi ialah karena perubahan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut di dalam tubuh memungkinkan terjadinya perubahan arah aliran air atau zat terlarut menuju ke arah yang tidak diharapkan. Nah, pengaturan tekanan osmotik atau osmoregulasi ini merupakan proses yang sangat penting dan diperlukan bagi aktivitas fisiologis organisme air, karena yang pertama, untuk terjadinya proses fisiologis atau biosintesis dibutuhkan tekanan osmosis tertentu. Yang kedua, tekanan osmotik lingkungan luar seringkali berbeda dengan tekanan osmotik yang ada di dalam tubuh, dan kadang-kadang perbedaannya tersebut itu cukup ekstrim. Nah, gambar berikut ini merupakan kondisi sel dalam keadaan hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Yang pertama, hipotonik. Dalam kondisi hipotonik ini, konsentrasi air di dalam sel itu lebih rendah daripada di lingkungan luar sel, sehingga air yang ada di luar sel itu dapat masuk ke dalam sel, yang menyebabkan sel ini bisa pecah atau lisis. Yang kedua, isotonik. Merupakan keadaan normal di mana konsentrasi air di dalam dan di luar sel itu sama. Yang ketiga, hipertonik. Merupakan kondisi di mana sebuah sel itu konsentrasi airnya lebih besar daripada di lingkungannya, sehingga air di dalam sel itu keluar, yang menyebabkan si sel ini mengalami krenasi atau dia bisa mengkerut. Lalu yang ketiga, adanya bagian tubuh organisme air yang memungkinkan untuk terjadinya aliran materi atau cairan yang masuk dan keluar dari tubuh, yaitu insang dan kulit. Nah, osmoregulasi ini memiliki peranan yang sangat vital atau penting bagi hewan. Peranannya tersebut antara lain yang pertama, untuk mengatur jumlah air yang terkandung di dalam cairan tubuh, sehingga tekanan osmotiknya itu tetap stabil. Yang kedua, untuk menjaga dan mengatur kestabilan kadar zat-zat terlarut dalam cairan tubuh, seperti ion Na, K, Mg, Ca, Fe, H, Cl, dan PO4. Nah, ion-ion ini sangat vital dalam metabolisme seperti kerja enzim, sintesis protein, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah untuk mengatur dan menjaga stabilan pH cairan tubuh. Golongan ikan menghadapi tantangan yang sulit dalam mempertahankan kandungan garam dalam tubuhnya, karena mereka ini hidup di lingkungan perairan yang mempunyai tendensi untuk melepaskan air sebanyak mungkin.
Konsentrasi garam pada tubuh ikan air tawar ini lebih tinggi dibandingkan lingkungannya, sehingga kandungan garam di dalam tubuhnya ini bisa lebih sering keluar ke perairan. Regulasi ion dan air pada hewan akuatik dapat terjadi secara hipertonik atau hiperosmotik, hipotonik atau hiposmotik, dan isotonik atau isosmotik. Bagi golongan ikan yang bersifat hiperosmotik seperti halnya ikan air tawar, air-air itu bergerak ke dalam dan ion-ion keluar ke lingkungan perairan melalui cara difusi. Nah, organ tubuh yang terlibat pada proses osmoregulasi ini antara lain insang, ginjal, saluran pencernaan, dan juga kulit. Insang ini merupakan tempat terjadinya aliran materi yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Insang pada ikan air tawar ini adalah organ utama untuk menyerap ion dari lingkungannya yang encer. Selanjutnya, materi tersebut masuk ke saluran pencernaan. Proses masuknya air bersamaan dengan materi ke dalam tubuh organisme air disebut dengan ingesti. Selanjutnya, materi akan disaring di dalam ginjal. Ginjal ikan air tawar ini memiliki banyak glomerulus yang difungsikan untuk mengoptimalkan penyerapan garam. Nah, pada ikan air tawar ini, filtrasi glomerulus dan laju aliran urinnya tinggi, sehingga dihasilkan urin yang encer dan dalam jumlah yang besar. Nah, selain itu, kulit juga berpengaruh penting, karena secara umum kulit ikan merupakan lapisan yang kedap, sehingga garam yang ada dalam tubuh ikan itu tidak mudah bocor ke dalam air, maupun sebaliknya, air dari luar itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh ikan. Pada ikan air tawar, air akan dengan mudah memasuki jaringan ikan tersebut, dan akan mempengaruhi zat terlarut di dalam cairan tubuhnya. Nah, cairan tubuh ikan air tawar ini kan mempunyai tekanan yang lebih besar daripada lingkungannya, sehingga garam-garam yang ada di dalam tubuh ikan tersebut cenderung keluar ke lingkungannya. Oleh sebab itu, maka ikan air tawar ini harus melakukan mekanisme osmoregulasi untuk menjaga agar garam-garam yang ada di dalam tubuhnya tersebut tidak keluar dari tubuhnya. Dengan kondisi konsentrasi darah yang hiperosmotik tersebut, air ini cenderung untuk masuk ke dalam tubuh melalui permukaan tubuh, insang, dan mulut. Seperti pada gambar berikut, gambar osmoregulasi pada ikan air tawar, ikan ini dapat memperoleh makanan dan juga ion dari mulutnya, melalui mulutnya. Sedangkan melalui insangnya dia dapat memperoleh ion dan garam-garam. Juga dari insangnya tersebut dan juga dari permukaan tubuhnya dapat melakukan osmosis air. Nah, di dalam ginjalnya dilaksanakan optimalisasi penyerapan garam-garam sehingga urin yang dikeluarkan dalam kondisi encer dan dalam jumlah yang besar. Ikan ini mempertahankan keseimbangan tersebut dengan cara tidak banyak minum air, kulitnya dilapisi mukus, melakukan osmosis lewat insang, dan memproduksi urin yang dalam kondisi encer. Insang ikan air tawar ini cenderung menyerap ion dari lingkungannya dengan cara osmosis. Nah, di samping insang ikan air tawar yang secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuhnya, ginjal ikan air tawar akan memompa keluar kelebihan air sebagai urin. Nah, pada saat kondisi di mana ikan sakit, luka, atau stres, proses osmosis ini akan terganggu, sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan, dan garam-garam dari dalam tubuh ikan ini lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya, beban kerja ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya ini meningkat, dan apabila hal tersebut terus berlangsung, dapat menyebabkan ginjal ikan ini menjadi rusak, sehingga ikan akan mati. Nah, oleh karena itu, mekanisme osmoregulasi pada ikan air tawar ini sangatlah penting. Selanjutnya, pemaparan materi termoregulasi pada ikan air tawar yang akan dipaparkan oleh rekan saya Rizky Angka Wijayanto. Saya Rizky Angka Wijayanto dengan NPM 1913024048. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang termoregulasi pada ikan air tawar. Ikan mempunyai temperatur internal yang lebih tinggi daripada temperatur air sekitarnya. Akan tetapi, bedanya itu biasanya kecil. Laju metabolisme pada ikan rendah. Perpisahan panas antara jaringan ikan dan lingkungan air adalah tinggi. Jadi,
panas tubuh ikan banyak yang hilang melalui konduksi. Kehilangan panas terjadi hampir secepat panas tersebut dihasilkan. Dengan demikian, ikan selalu berusaha agar temperatur tubuhnya berada dalam kisaran normal. Aktivitas ikan yang meningkat menghasilkan panas yang lebih banyak, akan tetapi karena ikan melakukan banyak ventilasi lewat insang, laju kehilangan panasnya juga meningkat. Temperatur tubuh sebagian besar ikan pada umumnya 1 derajat Celcius lebih tinggi daripada temperatur air. Pada sejumlah ikan aktif yang ukurannya lebih besar, beda temperatur tersebut bisa mencapai 5-6 derajat Celcius. Karena itu, pengaturan temperatur pada ikan bergantung sepenuhnya kepada pengaturan perilaku berupa pemilihan bagian lingkungan air yang mempunyai temperatur yang dapat diterima oleh ikan tersebut. Bila suatu spesies ikan terperangkap dalam lingkungan air yang temperaturnya berada di atas kisaran temperatur normalnya atau lebih hangat, atau di bawahnya, yaitu lebih dingin, ikan tersebut akan klimatisasi dengan berbagai cara. Selanjutnya, pengertian dari termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Suhu berpengaruh kepada tingkat metabolisme. Suhu yang tinggi akan menyebabkan aktivitas molekul-molekul semakin tinggi, karena energi kinetiknya makin besar dan kemungkinan terjadi tumbukan antara molekul satu dengan molekul lain besar pula. Akan tetapi, kenaikan aktivitas metabolisme hanya akan bertambah seiring dengan kenaikan suhu hingga batas tertentu saja. Hal ini disebabkan metabolisme di dalam tubuh diatur oleh enzim, salah satu yang memiliki suhu optimum dalam bekerja. Jika suhu lingkungan atau tubuh meningkat atau menurun drastis, enzim-enzim tersebut dapat terdenaturasi dan kehilangan fungsinya. Nah, ada 3 hal alasan mengapa suhu tubuh hewan harus dipertahankan supaya tetap konstan. Yang pertama yaitu perubahan suhu tubuh dapat mempengaruhi konformasi protein dan enzim. Apabila aktivitas enzim terganggu, maka aktivitas sel dalam tubuh pun akan terganggu. Dengan demikian, perubahan suhu tubuh akan mempengaruhi kecepatan reaksi metabolisme di dalam sel. Yang kedua, yaitu perubahan suhu tubuh berpengaruh terhadap energi kinetik yang dimiliki oleh setiap molekul zat, sehingga peningkatan suhu tubuh akan memberi peluang yang lebih besar kepada berbagai partikel zat untuk saling bertumbukan. Beberapa spesies bahkan mampu mengatasi perubahan temperatur secara mendadak sampai batas tertentu. Sebagai contoh, ada ikan air tawar yakni ikan Cyprinus kecil yang hidup di kolam gurun pasir di Arizona, Amerika Serikat. Selama musim kering, kolam tersebut sangat dangkal dan hangat sekali airnya. Namun, ketika musim hujan, badai hujan dapat meningkatkan volume air sampai 10 kali lipat dan menurunkan temperatur air hingga 10 derajat Celcius atau lebih dalam jangka waktu beberapa menit saja. Hal menarik lainnya adalah selama musim kering terjadi pengendapan mineral pada permukaan kolam. Datangnya badai secara tiba-tiba dan cepat menyebabkan terjadi pelarutan mineral dengan cepat. Akibatnya, ikan yang hidup di kolam tersebut mengalami perubahan salinitas lingkungan secara mendadak dan drastis. Namun, ikan tersebut mampu mengatasi berbagai perubahan lingkungan tersebut dan bertahan hidup. Hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada kondisi yang relatif konstan ketika suhu eksternal berubah dalam kisaran yang luas disebut dengan homeotermis. Contoh hewan homeotermis adalah aves dan mamalia. Adapun hewan-hewan yang suhu tubuhnya mengalami perubahan mengikuti suhu eksternal disebut poikilotermis. Kelompok poikilotermis meliputi invertebrata dan hewan akuatis seperti ikan, amfibi, dan reptil. Selanjutnya, suhu tubuh hewan-hewan kelompok
poikilotherm tergantung kepada suhu lingkungan, sehingga sering juga disebut dengan hewan ektotherm. Apabila suhu lingkungan tinggi, maka suhu tubuhnya akan meninggi, dan apabila suhu lingkungannya rendah, maka suhu tubuhnya juga akan ikut rendah. Sehubungan dengan itu, tidak akan terlalu besar memerlukan energi untuk termoregulasinya, karena laju metabolismenya juga rendah, dan sedikit atau tanpa adanya produksi panas. Suhu tubuh akan meningkat karena efek meningkatnya suhu lingkungan yang akan membuat laju metabolisme dipercepat. Dengan kata lain, tidak ada laju metabolisme yang tetap pada poikilothermis, atau akan berubah-ubah sesuai suhu lingkungan. Selanjutnya, ektotherm merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitarnya. Perolehan panas tubuh pada hewan ektotherm bergantung pada berbagai sumber panas di lingkungan luar. Masalah yang dihadapi oleh hewan ektotherm tidak sama, tergantung pada jenis habitatnya. Suhu pada lingkungan akuatif relatif lebih stabil, sehingga hewan yang hidup di dalamnya tidak mengalami permasalahan suhu lingkungan yang rumit. Dalam lingkungan akuatik, hewan tidak mungkin melepaskan panas tubuh dengan cara evaporasi. Pelepasan panas melalui radiasi juga sangat kecil. Kemungkinannya karena air merupakan penyerap radiasi inframerah yang efektif. Pelepasan panas dari tubuh hewan, yaitu ikan, terutama terjadi melalui insang. Air juga merupakan peredam panas yang baik. Kelebihan panas dari tubuh hewan akuatik akan diserap atau dihamburkan oleh air, sehingga suhu tubuh ikan akan stabil dan relatif sama dengan suhu air di sekitarnya. Temperatur tubuh ikan berubah sesuai dengan temperatur lingkungannya. Semua binatang memang menghasilkan panas metabolisme untuk mempertahankan temperatur tubuhnya. Namun, hewan ektotherm tidak mampu menyesuaikan produksi panas metabolismenya atau mengendalikan kehilangan panas tubuhnya melalui mekanisme fisiologi. Karena itu, temperatur tubuhnya tidak bisa konstan dan akan berubah mengikuti perubahan temperatur luar dari tubuhnya. Jenis binatang yang demikian itu hanya mampu mempertahankan temperatur tubuhnya melalui penyesuaian perilaku, misalnya dengan berpindah tempat, mencari bagian habitat yang lebih dingin atau lebih hangat dengan yang diinginkannya. Melalui mekanisme pengaturan fisiologi, ikan tersebut mampu meningkatkan produksi panas metabolismenya dan sekaligus menekan kehilangan panas tubuhnya bila mereka berada pada lingkungan yang dingin. Sebaliknya, produksi panasnya akan ditekan dan kehilangan panas tubuhnya akan ditingkatkan bila mereka berada dalam lingkungan yang panas. Semua itu merupakan upaya untuk mempertahankan temperatur tubuh agar selalu berada di kisaran normal. Hewan poikilothermis meregulasi suhu tubuhnya hanya melalui mekanisme fisika, melalui 3 hal, yaitu adanya insulasi yang sedikit. Insulasi yang sedikit memungkinkan kehilangan panas yang lebih cepat dan dapat mencegah akumulasi panas yang tersimpan dalam tubuh. Yang kedua, memiliki suhu inti tubuh lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Yang ketiga, pada kondisi suhu lingkungan yang tinggi, panas tubuh akan dikurangi melalui evaporasi. Sedangkan pada suhu lingkungan yang rendah, tidak terjadi proses regulasi spesifik untuk memproduksi panas. Vertebrata akuatik seperti ikan, suhu tubuhnya dipertahankan untuk tetap sama dengan suhu lingkungannya. Ikan memiliki laju metabolisme sangat rendah sehingga laju pertukaran panas juga menjadi rendah. Saat ikan berenang, sejumlah panas dihasilkan dari adanya aktivitas muskular yang dapat meningkatkan temperatur tubuh secara temporer. Namun, secepatnya akan kembali sama dengan suhu lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh panas tubuh yang dihasilkan dari aktivitas muskular tersebut segera ditransfer ke dalam darah dan dibawa ke insang
yang kemudian segera berhubungan dengan air. Insan selain berperan sebagai organ respirasi yang efisien, juga terlibat dalam menjaga kestabilan suhu tubuh. Mekanisme kontur current dan pembuluh darah yang berdinding tipis memfasilitasi pertukaran panas antara air dan tubuh ikan sehingga suhu tubuh akan tetap sama dengan suhu air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.